Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita semua hadir kembali dalam ta'lim rutinitas tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita kirimkan, kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, sebelum kita memulai ta'lim, ada beberapa hal yang kita akan lakukan. Pertama, mari kita awali ta'lim ini dengan sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan kepada seluruh yang berjasa dengan DDI, mulai dari pendirinya sampai sekarang. Termasuk juga guru-guru kita yang kita pelajari kitab-kitabnya. Dan tak lupa pula juga kita niatkan kebaikan surat Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kita. Semoga keduanya insya Allah mendapatkan kebaikan dari bacaan surat Al-Fatihah kita. Wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya kita akan membaca doa belajar bersama-sama. Semoga doa kita ini insya Allah mengantarkan kita untuk bisa cepat memahami apa yang kita pelajari dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita dan kita mampu mengamalkan apa yang kita sudah pelajari dan pahami. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kajian ta'lim kita tafsir Al-Jalalain. Dan setelah kajian ini tetap seperti biasanya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku baik secara chat maupun secara langsung. Jadi bagi yang ingin bertanya silakan dikirim melalui pesan di Zoom ini. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dipersiapkan kitabnya, ballpointnya atau pulpennya maupun pensilnya untuk mencatat hal-hal yang penting dari kajian kita. Saya akan share terlebih dahulu kitabnya. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar atau ta'lim tafsir Al-Jalalain ayat ke-6. Jadi sekarang kita pindah ayat berikutnya yaitu ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi seperti biasanya saya perjelas seperti apa bacaannya. Ya, Jadi yang perlu digarisbawahi di kalimat ini yaitu hanya itu H besar ya. Jadi jangan dibaca ya. Enggak boleh dibaca juga tapi dibaca Jadi Nah, kemudian yang kedua syirato. Jadi di sini ada dua, shod dengan to. Jadi diharap disempurnakan pengucapan makharijul hurufnya. Si jadi si bukan si. Ya, tapi si. Ihdinas. Kemudian to bukan ta. Jadi bukan ihdinas sirata. Itu juga salah ya. Jadi ihdinas sirata. Jadi so dengan to. Kemudian yang ketiga al-mustaqim. Qim, bukan al-mustaqim, bukan kim, tapi qim. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi ditutup mulut. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim. Tidak tutup mulutnya. Itu salah itu. Ya, itu tidak benar. Ya, itu dari aspek bacaannya. Kemudian selanjutnya kita lihat apa isi dari ayat ini. Kita lihat terjemahannya secara keseluruhan dulu. Ihdina, tunjukilah kami. Ihdina, tunjukilah kami. Jadi di situ ada dua kata sebenarnya. Ihdi itu tunjukilah. Na itu kami. Jadi itu bukan satu kata. Jadi itu bukan satu kata, tapi itu dua kata. Tunjukilah kami. Ya makanya dalam doa kunut setiap salat subuh, Allahumma hdina. Nah itu. Ya.
Ya Allah, tunjukilah kami atau berikanlah kami petunjuk. Jadi bisa juga dimaknai berikanlah kami petunjuk. Ya. Jadi na itu menunjukkan kami. Ya. Ada orang juga baca doa iftitah, dia baca Allahumma dini, ya Allahumma dini fi man hadait. Ya, kalau tadi Allahumma dina fi man hadait. Jadi na itu menunjukkan kami, itu cocok kalau berjamaah. Ya, kalau sholat berjamaah subuh baru kunut, jadi baca ihdina, khususnya imam. Ya. Tapi kalau misalnya dibaca Allahumma hdini fi man hadait, nah, ni itu artinya saya, berarti sendiri. Ya. Jadi bedakan itu. Jadi kalau anak-anakku berdoa, ada na, ada ni terakhirnya. Itu harus hati-hati ya. Jadi kalau untuk doa diri sendiri, tidak apa-apa kita pakai ni atau na, tidak apa-apa. Jadi kalau doa sendiri, boleh pakai ni, boleh pakai na. Ya, seperti Allahumma hdini fi man hadait kalau salat sendiri. Atau Allahumma hdina fi man hadait boleh kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah, khususnya imam, ini khususnya imam, itu harus pakai na. Ya, dalam berdoa juga harus pakai na. Allahumma hdina. Sebab kalau pakai ni, berarti jamaah makmum tidak dapat doanya imam. Ya, tidak pakai doanya. Ini sekedar tambahan ya. Tambahan pengetahuan ilmu bahasa Arab. Atau tepatnya ilmu nahwu. Ya, jadi berbicara masalah ini itu kajian ilmu nahwu. Ya, saya pikir anak-anakku sudah belajar ya, sudah belajar nahwu sharaf. Jadi ilmu nahwu, ilmu sharaf, atau secara umum kita sebut ilmu bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah. Jadi ihdina, tunjukilah kami, atau boleh juga berikanlah kami petunjuk. Syirato, ya, syirato, jalan. Jadi syirat, ya, jalan. Jadi syirata artinya jalan. Ihdinas syirata, ya Allah, ya tunjukilah kami atau berikanlah kami petunjuk. Ya, syirata jalan. Atau kalau mau dilengkapi terjemahannya ke jalan. Jadi bisa ditambahkan ke di situ sekalipun tidak ada secara lafziah, secara lafaz bahasa Arabnya ke di situ. Ya, ke biasanya kalau dalam bahasa Arab itu di bahasa Arabnya ila, ya. Tapi di sini tidak ada ila, tapi bisa dimaknai ke. Ini saya lagi tadi nggak bisa videonya. Jalan atau ke jalan boleh diartikan dua-dua. Mustaqim, syiratal mustaqim. Ya, mustaqim artinya lurus. Ya, lurus. Itu daripada qama, dari kata qama, qama. Jadi asal katanya fiil asalnya istaqim itu adalah qama. Kemudian ada namanya fiil sulasi mazid. Fiil yang 3 hurufnya tapi ditambah lagi huruf yang lain. Ya. Ya, tapi asal dari kata mustaqim itu adalah qama. Qama itu berdiri lurus. Jadi itu diartikan lurus. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Anak-anakku sekalian, ayat ini sesungguhnya mengandung doa. Jadi ayat ini sesungguhnya mengandung doa. Sehingga surat Al-Fatihah itu secara umum juga disebut sebagai surah doa. Ya, makanya setiap
kali kita berdoa, biasanya kita tutup lagi dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu juga sebuah doa. Kalau tak ada yang tanya, di mana buktinya bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai doa? Ya buktinya, ihdinas syiratal mustaqim. Di sini mengandung doa, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, jadi ayat ini ya kandungannya adalah minta doa kepada Allah. Nah, apa isi doanya? Yaitu minta hidayah. Ya Allah, tunjukilah kami. Atau bisa juga dengan bahasa lain, ya Allah berikanlah kami hidayah. Jadi berikanlah kami hidayah. Jadi hidayah itu subhanallah. Nah, kalau kita rutin melaksanakan sholat 5 waktu, 17 kali kita minta hidayah kepada Allah. Karena 17 kali, bahkan kalau kita tambah lagi dengan sholat sunat, lebih dari itu. Puluhan kali kita baca, minta kepada Allah hidayah. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa hidayah itu bagi kita ini sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita ini sangat butuh, kita ini sesungguhnya butuh dengan hidayah. Sebab tanpa hidayah, tanpa petunjuk, tanpa petunjuk dari Allah, maka kita tidak bisa hidup seperti saat ini. Kita tidak bisa hidup dalam kebaikan. Karena hidayah itu sesungguhnya mengerahkan kita untuk selalu berbuat baik. Ya, seperti anak-anakku sekalian saat ini mengikuti ta'lim, ya, ikut belajar tafsir Al-Jalalain, ikut ta'lim. Ini kan kebaikan, berarti ini kita sedang mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, karena hasil doa kita, hasil kita minta di dalam sholat, ya Allah berikanlah kami hidayah, tunjukilah kami, artinya berikanlah kami hidayah. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, bahwa hidayah itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Kita bisa sholat, itu hidayah. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, itu tandanya dia belum dapat hidayah. Dan hidayah itu sesungguhnya bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Misalnya dalam kasus sholat. Ya. Orang yang sholat, itu yang penting sholat itu sudah hidayah, dapat hidayah. Dibanding orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu jelas tidak dapat hidayah. Nah, ketika kita sudah mulai sholat, sudah dapat hidayah. Tapi hidayah itu bertingkat, saya katakan tadi, hidayah itu bertingkat-tingkat. Jadi ada istilah hidayah level 1, hidayah level 2, hidayah level 3, itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau sholat misalnya, jadi kalau sholat, orang sudah mulai sholat, itu sudah dapat hidayah level 1. Yang penting sholat lah, yang penting sholat. Nah kemudian ketika sholat, ya, orang masih terganggu dengan pikiran-pikirannya, misalnya. Masih terganggu dengan pikiran-pikirannya, itu berarti kita masih level 1. Kemudian kalau mau naik ke level 2, ya, kalau mau naik ke level kedua, hidayah level kedua, ketika sholat sudah mulai menghilangkan atau pikiran-pikiran yang selalu muncul itu sudah mulai kita kurangi. Kenapa? Karena kita sudah mulai belajar, memahami,
makna bacaan salat kita. Ya, jadi ketika anak-anakku membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ikut di dalam hati. Hati mengikuti dengan mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ketika kita mampu lakukan ini di dalam salat, berarti kita sudah naik ke level kedua. Hidayah itu. Jadi jangan asal sholat saja. Kan ada bilang, yang penting kita sholat. Orang bilang begini, ya, kalau ada misalnya santri yang bilang begini, yang penting saya sholat. Berarti dia hanya baru pada level pertama. Ya sama kalau main game ya, ada level 1, level 2. Ya level 2 itu semakin berat. Memang berat itu. Jangankan anak-anakku yang masih ya tergolong masih anak-anak ini, ya, orang tua saja yang sudah dewasa saja itu masih berat sesungguhnya. Ya, ketika sholat lalu dia berusaha memahami makna-makna bacaannya, tahu terjemahannya. Ya. Nah, tapi alhamdulillah anak-anakku sejak kecil seperti ini, sejak dini seperti ini, sudah mulai diperkenalkan makna-makna bacaan sholat melalui pendidikan di pesantren, termasuk juga dalam tafsir ini. Ini kan kita sebenarnya mengkaji surat Al-Fatihah ini, dengan sendirinya kita belajar bagaimana sholat kita semakin lebih baik. Ya. Yaitu memahami makna-makna bacaan surat Al-Fatihah. Makanya anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ayat yang sudah dipelajari ini, ya anak-anakku sudah catat baik, itu dipelajari ulang lagi. Ya, jangan setelah dipelajari ya tidak dibuka-buka lagi, tidak begitu. Jadi kita tetap buka mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, perbaiki itu. Dan setiap kali membaca Bismillahirrahmanirrahim, ikuti di dalam hati maknanya. Sama juga pada ayat kedua kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kita ikuti di dalam hati. Ya, minimal kita ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi harus memang banyak latihan ini. Jadi anak-anakku harus banyak latihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Nah, dengan sendirinya, anak-anakku sekalian, dengan sendirinya, pikiran-pikiran sebelum-sebelumnya ini selalu muncul, itu sudah tergantikan dengan kesibukan anak-anakku memahami, memaknai apa yang dibaca. Dengan sendirinya insya Allah itu. Dengan sendirinya itu tersingkirkan, tertutupi itu pikiran-pikiran. Ya. Mudah-mudahan, makanya terus berdoa. Jadi berdoa ya. Jadi berdoa terus kepada Allah. Ya, minta hidayah berupa bisa memahami makna-makna bacaan sholat kita. Jadi ikuti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikuti terus itu. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ikuti terus. Jadi setiap kali kita baca ikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi ikuti terus. Kemudian ayat
Yang keenam ini yang kita sedang pelajari. Ihdinas-shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jadi ikuti. Ya, itu berarti kita sudah naik ke level kedua dari hidayah di dalam sholat. Kalau mau lagi naik ke level berikutnya, bukan hanya makna bacaan Al-Fatihah, semua kita berusaha pahami. Mulai dari takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kita selalu ikuti. Allahu Akbar, ya ikuti itu. Ya, ikuti makna setiap apa yang kita baca di dalam sholat. Ikuti terus. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk naik ke level berikutnya lagi, kalian kan punya buku tuntunan sholat, ya. Jadi anak-anakku punya buku tuntunan sholat. Nah, di situ kan setiap bacaan ada terjemahan. Mulailah di situ pelajari. Mulai pelajari terjemahannya. Ya, misalnya ketika kita ruku, ya, ketika ruku, ya Allahu Akbar, nah, Subhana Rabbiyal Azim, ya, atau minimal itu ya, kalau ruku itu minimal dibaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, tapi kalau mau lebih lengkap Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Apa artinya? Maha suci Tuhanku yang maha agung, dengan memujinya. Jadi ikuti terus itu. Ya, sama juga ketika kita i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Jadi diikuti terus itu. Jadi kita sibuk saja sedang dalam salat mengikuti makna-makna bacaan kita. Subhanallah. Kalau anak-anakku sejak ya masih umur-umur ya sekarang seperti ini mampu melakukan itu, insya Allah. Ya, insya Allah salat yang dilakukannya semakin hari saya yakin semakin lebih baik. Dan inilah yang bisa membawa anak-anakku semua untuk merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta ihdinas. Jadi itu ihdina itu hidayah. Kemudian syiratal mustaqim. Apa maknanya syiratal mustaqim? Yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah seluruh apa yang diperintahkan Allah. Jadi seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jalan yang lurus. Adalah jalan yang lurus. Artinya apa? Di dalam salat ini kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah di dalam salat, ya Allah, berikanlah, seakan-akan ya begini sih, ya Allah, berikanlah kami petunjuk agar kami selalu melaksanakan perintah Allah. Selalu berada di jalur yang benar. Selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syiratal mustaqim. Karena sesungguhnya Allah itu ya hakikatnya ya tidak mau kita ini masuk neraka. Sesungguhnya Allah itu sayang sama kita semua. Menyayangi seluruh hambanya. Allah sayang sekali sama hambanya. Sehingga mengajarkan kita doa melalui ayat ini. Mintalah wahai hamba-hambaku. Kalau kalian tidak mau masuk neraka, coba baca terus ini. Minta dengan yakin kepada Allah. Dengan setulus hatimu. Agar selalu diarahkan
ditunjuki jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jauh dari neraka. Sebenarnya itu yang Allah inginkan. Sebenarnya itu yang Allah inginkan. Allah itu tidak mau kita masuk neraka sebenarnya. Sekalipun Allah sudah siapkan neraka. Tapi itu sebenarnya disiapkan terhadap orang-orang yang tidak masuk dalam kategori hamba Allah. Kan ada dua secara umum itu ada dua kelompok ya. Ya, ada dua kelompok manusia. Ada yang namanya Hizbullah, yang kedua Hizbus Syaitan. Ini ada dua istilah ini. Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Apa artinya Hizbullah? Yaitu pasukan Allah. Kalau secara bahasa ya, pasukan Allah atau golongan Allah, kelompoknya Allah. Yang kedua Hizbus Syaitan, kelompoknya setan. Jadi ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan, kelompoknya Allah dan kelompoknya syaitan. Nah, Hizbullah inilah ya kita diajarkan doa oleh Allah. Kita selalu diajarkan ya mintalah petunjuk kepada Allah agar selalu masuk dalam golongan Hizbullah. Karena Allah tidak ingin kita ini yang Hizbullah ini masuk dalam pasukannya Allah ini masuk neraka. Ya, terus Allah ciptakan neraka itu untuk siapa ya? Hizbus Syaitan. Menjadi pengikut syaitan, menjadi kelompoknya syaitan. Ya. Menjadi golongannya syaitan. Itulah penduduk neraka itu. Anak-anakku semuanya ini dan seluruh keluarganya insya Allah semuanya masuk dalam Hizbullah. Masuk dalam golongannya Allah, kelompoknya Allah, pasukannya Allah. Subhanallah. Ya. Jadi anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya hakikat ya makna dari ihdinas syiratal mustaqim. Kemudian kita lanjut sedikit ya, lihat kembali kitabnya. Artinya arsyadana ilaihi. Arsyadana ilaihi. Arsyadana ilaihi. Arsyadana ilaihi. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jadi arsyadana ilaihi, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, jadi tunjukilah kami itu juga dimaknai bimbinglah kami. Jadi kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah bimbing kami ya Allah. Jadi kita mohon agar kita selalu dibimbing oleh Allah. Karena pembimbing itu penting sekali. Ya penting sekali kita itu adalah kebutuhan kita. Sebab kalau ada orang yang tidak ada pembimbingnya, maka dia boleh jadi akan ya selalu ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya kita minta selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ini tambahan sedikit dalam ajaran tasawuf itu ya, kalau kita bertasawuf atau bertarekat ada namanya mursyid. Ya, ada namanya mursyid. Mursyid itu guru ya. Nah,
Guru apa? Guru pembimbing. Jadi kalau jadi bahasa Arabnya, kalau ada jadi bahasa lain daripada ustaz kita itu atau ustazah itu mursyid. Jadi mursyid lah kalau laki-laki, mursyidah kalau perempuan. Jadi kalau ustaz yang selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mengajar kita agar selalu berbuat baik, itu bahasa agamanya selain ustaz yaitu mursyid. Itu dalam bahasa tasawufnya. Ya, itu mursyid. Ya, kalau wanita mursyidah. Itu kalau mursyidah. Makanya juga istilah ini itu ada yang mengambil nama. Siapa namanya itu Pak gurumu? Siapa namanya Pak ustazmu itu misalnya? Oh namanya Ustaz Mursyid. Nah, jadi bagus itu ya, bagus nama itu. Atau itu ustazah siapa namanya? Itu Ustazah Mursyidah misalnya. Bagus. Ya. Jadi sekali lagi kita kembali arsyadana ilahi artinya ya Allah bimbinglah kami. Jadi sekali lagi bahwa materi utama dari ayat ini, isi dari ayat ini adalah kita meminta petunjuk kepada Allah agar selalu dibimbing. Minta petunjuk kepada Allah agar selalu dibimbing ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita masuk dalam golongan Hizbullah, golongannya Allah, dan Allah jauhkan kita dari hizbus syaitan, dari golongan syaitan. Sebab sudah jelas tempatnya Hizbullah itu tempatnya surga, dan hizbus syaitan tempatnya neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, anak-anakku sekalian, saya kira itulah kajian kita hari ini sampai pada arsyadana ilaihi. Kemudian bacaan selanjutnya wa yubdilu minhu ila akhir, dan masuk pada ayat ke-7 kita akan lanjutkan pada Senin yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk sementara. Silakan yang mau tanya, ya saya cek dulu. Nah, sini ada, ya tidak perlu saya sebut namanya. Di sini ada temannya bertanya, kalau orang yang merokok, pemabuk, itu terima tidak doanya? Jadi begini, nanti ada yang tersinggung nih, yang merokok ini ya. Sebenarnya kalau rokok itu tidak ya. Ya, kalau rokok itu kan hukumnya makruh sebenarnya. Ya, hukumnya makruh. Dan tidak terlalu mempengaruhi doa kita. Ya. Jadi kalau merokok itu insya Allah tidak masuk kategori dapat menolak doa kita. Enggak. Bagaimana dengan pemabuk? Kalau jelas pemabuk ini ya mabuk karena narkoba, mabuk karena minum minuman keras. Kalau bahasa Perancisnya balok, itu bahasa Perancisnya itu ya. Ya, minuman khamar. Ya, kalau itu jelas ya, jelas tertolak doa. Jadi kalau ada pemabuk, ya sementara teler, sementara mabuk, dia minta ya Allah, dia minta model-model mabuk. Oh itu tidak diterima doanya ini. Ya, itu tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sudah jelas ya. Ya, ya jelas kalau mau diterima doa itu kan ada syarat-syaratnya. Jadi syarat diterimanya doa itu pertama harus yakin. Jadi anak-anakku ketika berdoa yakin bahwa apa yang saya minta ini diterima Allah, itu yakin. Ya. Jadi harus yakin. Ya kata Allah dalam hadis kudusi, ya ingat ya hadis itu ya ada hadis nabawi. Itulah hadis yang selama ini kita baca. Ada juga hadis kudusi.
Hadis qudsi itu adalah hadis yang tidak yaitu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya kalau bicarakan firman Allah kan Al-Qur'an ya, berarti bicara. Tapi hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Itulah namanya hadis qudsi. Dalam hadis qudsi disampaikan ana 'inda dhanni 'abdi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Artinya kata Allah ya dalam hadis ini, saya ini tergantung hambaku, prasangkaan hambaku. Jika baik, saya kasih baik. Tapi jika jelek, saya kasih jelek juga. Jika buruk, saya kasih juga yang buruk. Ya. Jadi itu. Ya, jadi artinya, jadi dalam berdoa itu harus yakin. Jangan bilang pada saat berdoa, siapa tahu doaku ini tidak diterima. Oh, tidak diterima itu. Karena memang dari awal bilang tidak diterima. Ya, makanya anak-anakku sekalian, itu syarat utama ya. Syarat utama kalau kita ingin diterima doa kita oleh Allah. Jadi syarat utamanya adalah yakin. Harus yakin. Kemudian ya, syarat yang kedua, dan ini sangat prinsip ya, sangat utama juga, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu semuanya dari yang halal. Ya, artinya apa? Jadi kalau ada yang misalnya hasil curian, jadi uang yang dia dapatkan itu kemudian dia makan, itu hasil curian, hasil judi, ya, hasil riba, kemudian dia makan, dia berdoa, itu tidak diterima doanya sama Allah. Itu yang menghalanginya karena yang dia makan, dia minum adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi itu syarat yang kedua ya. Jadi semuanya harus bersih, suci lahir batin. Nah, kemudian selanjutnya ini secara teknik ya, secara teknik syarat berikutnya yaitu ketika memulai doa ya memulai dengan bismillah, kemudian hamdalah ya. Ya, jadi hamdalah kemudian baca sholawat. Ya, bismillah, hamdalah, sholawat. Itu ya syaratnya secara teknik. Jadi kalau mau diterima doanya, jangan lupa bismillah, jangan lupa hamdalah, jangan lupa sholawat. Itu syaratnya. Kemudian mintalah kepada Allah ya, dengan penuh kekhusyuan. Itu syaratnya semua. Jangan dengan penuh kesombongan. Ya, contoh, ada orang berdoa tapi sombong. Misalnya, ya Allah, ya berikanlah saya ini kalau engkau mau. Ya, orang sombong itu sama Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku kalau engkau mau. Berarti nilai bahasa Inggris 10, idul 0. Perempuan 80. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita pindah ke ya masih ada satu pertanyaan lagi. Ustaz, tolong jangan dikasih tahu nama. Saya mau tanya apa hukumnya pacaran di agama Islam. Ini kita sudah bahas ya. Ya, Ari bukan ya. Anak-anakku sekalian, ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi silakan dibuka video YouTube-nya yang lalu. Ya, Pak Ustaz kan sudah kirim ya, sudah kirim video YouTube pertemuan yang lalu. Di situ ya kita sudah jelaskan secara detail
mengenai apa yang ditanyakan tadi oleh salah seorang dari kalian ini. Ya tidak perlu saya sebut namanya. Baik, anak-anak sekalian, ya karena ini sudah kita jawab, jadi tidak perlu panjang-panjang. Masih ada silakan. Ya kalau tidak ada lagi, baik, saya kira cukup ya. Sebelum saya tutup, anak-anak sekalian, coba lihat di chatnya. Situ ada saya kirim link YouTube juga. Saya minta, ya kalau bisa diklik itu. Jadi setelah ini saya tidak langsung, Ustaz tidak langsung matikan dulu Zoom-nya. Cari di pesan, di situ ada link YouTube. Ya, ini ada link video anak saya yang sedang berlomba da'i ya. Perlombaan ceramah. Silakan dibuka YouTube-nya, kemudian kasih like. Tahu? Ya, saya kira semua tahu ini ya. Jadi kasih like, kalau ada komen di komen. Ya kalau tidak ada, tidak perlu. Yang penting like-nya saja. Jadi kalau anak-anakku di sini lebih ya 10 orang like, ya berarti itu bisa menambah ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jari anak-anakku. Ya, jadi silakan dibuka chatnya ya, baru klik itu muncul link muncul video YouTube-nya nanti. Jadi lihat videonya kemudian di like. Saya kira demikian anak sekalian. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita laksanakan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taza. Kakak Dea minta tolong di absen ya Kakak Dea. Iya Ustazah, yang asrama Ustazah. Kak Arinda, bangun Arinda. Asrama enggak usah. Arinda Kan doang. asrama semuanya. Nanti saya kirim nama-namanya ya, yang asrama ya Kakak ya. Iya siap Ustazah. Ini yang tidak ada namanya bilang. Arinda, Cahaya Cinta, Ari Darmayanti, Razita Armadani, Arinda Parisya, hadir. Najwa Asyura, Amanda Riayatul, Dea Firda, Fani Estianti, Oktavia, Karendina, Fitria Anissa, Hunafa, Nurul Asmaul Husna, Nur Masyita. Siapa lagi yang namanya belum ada? Lazita Kak Dea.
Nah, jadi lagi gimana?